Halo guys, mengapa harus kita putus asa? Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami anak-anak-Mu kembali menghadap-Mu, hendak mengucap syukur atas berkat-Mu di hari ini. Kesempatan ini kami juga bersyukur dan berterima kasih atas belas kasihan-Mu, sehingga kami beroleh kesempatan untuk bisa menimba ilmu sebagai bekal kami nanti dalam persiapan masa depan. Allah Bapa, saat ini kami akan belajar, dampingilah kami, bukakanlah akal budi kami, agar kami dapat memahami apa yang kami pelajari. Tumbuhkanlah ketekunan dari diri kami, dan didiklah kami menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan matang dalam menghadapi hidup ini, dan tidak mudah menyerah. Dengan apa yang kami pelajari, serta jauhkanlah kami dari godaan-godaan yang justru mengganggu kami dalam belajar. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mengapa harus putus asa?
Terkadang kita tidak menyadari bahwa kita punya power dikasih Tuhan, punya kekuatan. Tetapi kita tidak sadar mempergunakan ini. Yang kita lakukan, yang kita pakai dalam hidup ini adalah hanya mengandalkan kekuatan kita. Maka seringkalilah kita mengalami putus asa. Maka dalam hal ini, dalam kamus bahasa Indonesia atau buku besar Indonesia, dikatakan putus asa adalah dianggap sama dengan putus harapan, yaitu keadaan di mana seseorang tidak memiliki pengharapan. Did you know why? Kenapa? Penyebab putus asa bisa terjadi ketika seseorang merasa bahwa hidupnya kacau dan keadaan yang dihadapi tidak dapat ia kendalikan. Padahal kondisi ini Anda mungkin akan sulit untuk berpikir jernih, tidak tahu apa perlu dilakukan, dan dibanjiri dengan emosi. Ketika kita putus asa, pasti kekuatan kita melemah dan kita akan buntu, seolah-olah tidak ada jalan, seolah-olah tidak ada pengharapan. Kita artinya di sini menutup kapasitas kekuatan yang diberikan Tuhan bagi tiap-tiap kita. Ini pada dasarnya karena mengandalkan kekuatan manusia itu. Did you know? Perhatikan ini. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, terlalu kata merasa seringkali menghantui dan kita tutup itu dan kita closing itu di dalam hati kita sehingga kita tidak bisa keluar lagi atau kita tidak bisa mencari jalan keluar. Inilah yang seringkali dialami oleh kemanusiaan kita, punya kata dalam hati kita merasa. Merasa artinya belum tentu orang tersebut betul-betul tidak mampu. Mungkin ia hanya merasa bahwa ia tidak mampu, padahal kemampuannya untuk bertahan hidup masih ada padanya. Nah, inilah yang dikatakan tidak bisa berpikir jernih, jalan sudah buntu menurutnya, dan menutup di dalam pribadi seorang itu bahwa Tuhan bekerja atau Tuhan memberikan power, kekuatan bagi tiap-tiap kita. Namun terkadang kita itu hanya memakai kemampuan kita, kekuatan kita, merasa itu tadi mampu atau merasa tidak mampu. Maka hal ini dalam setiap kehidupan kita, serahkanlah kehidupan itu kepada Tuhan. Karena di sanalah Tuhan akan bertindak nanti. Maka hal ini perlu kita pahami. Dan yang perlu kita pelajari dari sini adalah tentang bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk tidak putus asa. Dikatakan dalam firman-Nya atau Allah memberi pesan bagi kita supaya kita menghadapi hidup ini tidak mudah putus asa. Dikatakan dalam firman-Nya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan
dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Sebab itu aku berkata kepadamu, kepada kita semuanya, jangan khawatir tentang hidupmu, apa yang kamu makan atau apa yang kamu minum, demikian juga tentang tubuhmu, apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh daripada pakaian? Jadi ini pesan Tuhan bagi kita. Karena kita percaya akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, maka dikatakan don't worry, but you happy. Karena bagaimanapun hidup ini sebuah tantangan, sebuah perjuangan. Maka kita harus punya pengharapan kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatannya, tetapi bersama Yesus kita akan cakap menanggung segala perkara. Maka berdasarkan firman-Nya di dalam Matius 6 ayat 25, ada 3 pesan yang dapat kita pelajari. Yang pertama, bahwa kita tidak perlu khawatir untuk makan, minum, dan pakaian sebagai hal yang penting dalam hidup ini. Pemeliharaan Tuhan untuk kita jauh lebih pemeliharaan Tuhan untuk burung yang tetap hidup karena makan yang disediakannya. Lihatlah juga pemeliharaan Allah terhadap bunga bakung yang indah. Ini semua menunjukkan bahwa Allah sanggup memperhatikan ciptaannya. Apalagi kita adalah ciptaan yang spesial, yang segambar dengan Allah. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari Matius 6 ayat 25, yaitu bahwa yang utama dalam menjalani kehidupan ini adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini terdapat dalam Matius 6 ayat 33. Artinya, ketika kita mengutamakan Tuhan, mengenal Allah, karya-karya janji-janjinya, maka kita akan terpesona akan Allah yang sungguh sangat mengasihi kita karena kita adalah anak-anaknya. Allah selalu memberi yang terbaik untuk kita. Ya. Itu pesan nomor 2. Nomor 3, janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok itu mempunyai kesusahan sendiri. Nah, apakah kita bisa menerima pesan Tuhan Yesus yang ketiga ini? Bila kita melihat di sekitar kita, ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa manusia hidup dengan penuh khawatir. Ada orang yang memilih untuk bekerja dengan sangat keras karena ingin mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya demi masa depan dan keluarga. Bekerja keras artinya tanpa mengindahkan kesehatan dan makan teratur, istirahat yang cukup. Jadi ini pesan Tuhan yang kita dapatkan supaya kita tidak mudah putus asa. Pesan firman Tuhan dalam Matius 6 ayat dimulai dari 24 sampai 25. Maka pesannya bagi kita, bila Tuhan Yesus tidak ingin kita khawatir, Ia juga tentu tidak ingin kita putus asa. Apalagi sampai bunuh diri karena putus asa. Harusnya setiap orang percaya memiliki prinsip seperti tertera dalam Mazmur 146 ayat yang kelima. Demikian bunyinya, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang pengharapannya pada Tuhan Allahnya. Kita bisa menjadi putus asa karena mengandalkan pada kekuatan sendiri atau mengandalkan orang lain. Padahal kekuatan sendiri ataupun kekuatan orang lain ada batasnya. Bila kita mengandalkan pertolongan pada Tuhan atau Allah Bapa, apa yang kita butuhkan akan dipenuhinya dengan ketentuan sebagai berikut. Ini poin daripada pembahasan dari Mazmur 146 ayat yang kelima.
Yang pertama di sini adalah hal yang kita butuhkan memang merupakan sesuatu yang kita perlukan untuk membuat kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Dia dan semakin berkarya demi kebaikan sesama. Yang kedua, Allah pasti memberikan apa yang memang kita butuhkan untuk kebaikan kita dan orang-orang lain yang ada dalam lingkungan kita. Jadi saat ini kita bingung apa yang kita butuhkan, tidak kita dapatkan. Ingatlah bahwa Allah sangat mengasihi kita. Dan karena itu Allah sangat memperhatikan kita. Mungkin saja jawaban doa datang tidak secepat mungkin yang sesuai dengan apa harapan kita. Tetapi tetap datang pada waktu yang tepat menurut Allah, bukan menurut kita. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, adakah seorang daripada yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia minta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius 7 ayat 9 sampai 11. Jadi ini pesan Tuhan bagi kita orang percaya supaya kita tidak mudah putus asa. Ya. Ketiga, pesannya dari Matius tadi, kita harus gigih meminta apa yang kita butuhkan sampai mendapatkannya. Gigih, giat, ulet, tangguh. Kegigihan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan memang disarankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Maka ini terdapat di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8. Dikatakan begini. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Sungguh kata-kata Tuhan Yesus ini sangat menguatkan kita. Ya kan? Jadi mari, rendahkan hatimu untuk menerima firman ini supaya kita semua tidak mudah putus asa menghadapi kehidupan ini. Jadi kita sudah diingatkan berdasarkan firman-Nya. Mari dengan lembut hati, dengan rendah hati terima firman ini supaya kita, Anda semua, siapapun yang mendengarkan pembelajaran ini, kita tidak mudah putus asa. Oleh sebab itu guys, kesimpulannya, putus asa adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Jadi putus asa adalah kebalikan dari kondisi berpengharapan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak putus asa dan khawatir terhadap hidup ini. Karena Allah Bapa memelihara kita dengan sungguh-sungguh baik. Allah Bapa memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan untuk kebaikan kita. Dan bukan memberikan apa yang semata-mata kita inginkan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah Bapa apa yang memang kita butuhkan. Itulah kesimpulannya dari materi memilih untuk tidak putus asa. Oleh sebab itu, kita akan mengakhiri perjumpaan kita di pembelajaran ini. Mari sebelum kita mengakhiri, kita berdoa. Dear God, thank you for the lesson today. Is it great to find out new things about your work? Is it fun training new skill and learning to read and read? Help us remember all we have learned today is class. We look forward tomorrow and all the wonderful things we will be taught. Amen. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.